Benar, Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu mohon maaf kalau untuk minggu ini dipercepat sedikit ya. Besok jangan lupa untuk kuis Ibu set pukul 9 ya. Berapa lamanya nanti Ibu pikirkan terlebih dahulu. Nanti mau dibuat soalnya nanti malam ya. Oke. Kita mulai materi dulu. Oke. Pertemuan kita ke-11 membahas lintasan dan konektivitas. Oke, di sini tujuan pembelajaran kita, pertama, mahasiswa itu harus mampu menjelaskan istilah konektivitas busur, konektivitas vertex, cut set, dan vertex cut set atau cut set vertex. Jadi kalau cut set saja berarti edge cut set. Ya, ingat kembali, kalau edge itu kawannya vertex. Ya. Atau edges kawannya vertices gitu ya. Ini khusus untuk graf yang tidak berarah. Kalau graf yang berarah berarti node, vertex itu node dan kawannya arc. Ya, kalau dia jamak berarti nodes dan kawannya arcs. Seperti itu ya. Jadi bisa kita translatekan menjadi busur berarah atau kita sebut arc juga boleh. Jadi khusus untuk mata kuliah bidang optimasi ini kalau kalian masih menyertakan bahasa asingnya itu tidak masalah. Ibu pasti bisa paham. Gitu ya. Ataupun kalau nanti mau buat bahasan in English pun boleh juga gitu ya. Kalau ada soal harus menjelaskan gitu ya. Atau menjelaskan per step gitu boleh. Kalau saya nggak masalah. Kalau Ibu ya, karena kita bukan belajar bahasa di sini. Yang penting jawaban itu bisa terselesaikan dengan baik dan lengkap gitu ya. Jadi yang pertama itu bisa menjelaskan, yang kedua bisa mengerti dan bisa menggunakan beragam bentuk teorema Menger. Nanti teorema Menger ini macam-macam, ada bentuk vertex, bentuk busur, bentuk apa namanya itu di graf, kemudian di graf pun ada untuk vertex dan untuk busur. Kemudian terakhir adalah aplikasi kasus itu masalah reliabilitas dari jaringan telekomunikasi sehubungan dengan konsep yang sudah diperkenalkan di bab 10 ini yaitu mengenai lintasan dan konektivitas. Oke, di sini ada muncul pertanyaan, kita mau tahu berapa banyak sih busur atau juga berapa banyak vertex yang kita perlukan kalau kita mau membuang suatu graf terhubung menjadi tidak terhubung. Gitu ya. Jadi kita mau tahu, karena itu berhubung dengan konektivitas. Itulah yang dimaksud masalah yang berhubungan dengan konektivitas. Di masalah real, contoh pentingnya adalah saat mendesain jaringan telekomunikasi, jaringan jalan atau sistem jalan, dan jaringan lain. Jadi misal untuk masalah jaringan telekomunikasi penting itu jaringan itu harus mampu tetap beroperasi jika mungkin ada beberapa link antara exchange itu rusak atau terblok oleh telepon lain. Penting ya kan? Kalau tidak seperti itu ya gawat dong. Ada jaringan di sini rusak, rusaklah semua jaringan telepon kan gitu kan? Nggak mungkin gitu. Jadi harus difikirkan sedemikian rupa gitu. Oke, berikutnya kita lihat sekarang graf terhubung dan digraf yang terhubung. Ini ada definisi, graf itu dikatakan terhubung kalau ada lintasan antara setiap pasangan vertex. Jadi ada lintasan untuk ke setiap pasangan vertex. Dan kalau tidak ada berarti disconnected atau tidak terhubung. Setiap graf yang tidak terhubung itu bisa dibagi menjadi sejumlah
subgraf yang terhubung yang disebut dengan komponen. Jadi komponen itu adalah subgraf-subgraf terhubung yang berasal dari graf yang tidak terhubung. Nah, ini contoh graf terhubung. Kenapa graf ini terhubung? Karena ada lintasan untuk ke setiap vertex. Ke vertex ini bisa dari sini, gitu, ya kan? Dari sini ke sini, gitu kan? Sorry, ke sini. Misalnya, kalau ke vertex ini, kalau ini dari sini ada ke sini, kalau ini dari sini, itu ada. Tapi kalau ini adalah graf tidak terhubung karena punya enggak, ini satu graf ya, bukan 3 graf, ini satu graf ini. Karena tidak ada lintasan, misalnya mau ke sini nggak ada lintasannya dari sini. Yang ini juga. Dan karena grafnya tidak terhubung, maka akan terdiri dari 3 komponen, 1, 2, dan 3. Ya. Untuk kasus di graf agak mirip. Di graf itu terhubung kalau underlying grafnya. Jadi kalau di graf itu kan graf yang memiliki arah kan, ini misalnya contohnya gitu. A, B, C, D, E misalnya. Nah ini ada arahnya. Buatlah arahnya seperti ini. Ini graf terhubung. Dia dikatakan, di graf ini dikatakan terhubung kalau kita buang arahnya, yaitu underlying ya. Jadi underlying itu dengan membuang arah-arahnya, jadi orientasi arahnya tidak ada. Nah, kalau grafnya ternyata seperti ini, berarti grafnya terhubung. Gitu ya. Jadi graf ini terhubung. Dan di graf itu akan strongly connected atau terhubung dengan kuat kalau ada lintasan untuk setiap pasangan vertex. Jadi kalau ada lintasan untuk setiap pasangan vertex, maka dia strongly connected. Gitu ya. Jadi contohnya ini itu connected tapi tidak strongly. Kenapa? Misalnya untuk mencapai ada setiap lintasannya untuk setiap pasangan vertex. ini tidak bisa dilalui ke tempat lain. Nggak bisa dilalui ke A karena panahnya ke arah sini. Gitu ya. Jadi A bisa ke C, tapi C juga nggak bisa ke A gitu. Jadi untuk setiap vertex harus ada lintasan yang menuju ke vertex lain. Gitu. Ya, jadi dia connected tapi tidak strongly connected. Ada beberapa buku bilang kalau connected saja tidak strongly, dia bilang weakly. Ya, ada beberapa buku. Kalau di sini tidak. Kalau dia connected, kalau underlying-nya connected, berarti graf itu terhubung. Kalau ada lintasan untuk antara setiap pasangan vertex, maka dia strongly. Oke, kita lihat nih. Ini graf yang disconnected. Di graf, sorry ya. Di graf adalah graf yang berarah, ya kan? Di graf yang disconnected. Karena apa? Kita tidak bisa mencapai vertex ini dari vertex ini. Nggak bisa. Nggak ada. Tuh kan? Ini connected di graf, tapi tidak strongly. Gitu ya. Kenapa? Karena kalau mau ke sini dari vertex ini itu nggak bisa, cuma sampai sini doang karena arahnya nggak ke sini, nggak ke sana gitu. Ya, jadi dia connected tapi tidak strongly. Kalau ini itu strongly connected, mau dari mana aja bisa. Ke sini mau dari sini bisa, yang ini mau dari sini juga bisa. Semuanya bisa. Yang di sini mau dari sini, yang ke sini, dari sini, dari sini, dari sini, semuanya bisa. Ya, ini strongly connected. Oke. Dia harus tahu udah beda-bedanya yang connected, strongly connected baik di graf maupun di graf. Kalau di graf lebih mudah mengidentifikasi, kalau di graf nggak ada strongly connected dengan strongly connectednya nggak ada. Yang punya strongly itu cuma di graf yang punya arah, ya. Kemudian kita lihat sekarang konektivitas busur. Nah, dalam banyak aplikasi kita perlu tahu tentang graf itu bukan cuma kapan dia terhubung, gitu ya.
di sini misal di jaringan telekomunikasi, misalnya ada beberapa lintasan antara setiap pasangan vertex, yaitu subscriber kalau di dalam jaringan telekomunikasi vertex itu. Dan kita perlu tahu berapa banyak link, dalam hal ini busur, yang bisa rusak tanpa menghalangi call, telepon itu dilakukan antara dua subscriber. Untuk menjawab itu, diinvestigasi masalah graf terhubung. Nah, gitu. Ini ada 1, 2, 3, 4 graf. Kita lihat masing-masing keterangannya. Ini semua adalah graf yang terhubung. Ya. Di graf A, ini kita bisa men-split, membagi menjadi dua komponen hanya dengan meremove satu dari busur, mau VW boleh, atau mau VX juga boleh. Kita katakan remove-nya ini akan mendisconnectedkan atau membuat graf menjadi tidak terhubung. Jadi kalau VX ini di remove, nih, kan terpisah dia jadi seperti ini. Kalau B juga nge-remove-nya cuma satu, yang ini aja, dia jadi terpisah. Kemudian C itu tidak bisa di-remove, cuma tidak bisa dijadikan graf tidak terhubung dengan meremove satu busur saja, nggak bisa, harus dua. Yaitu misalnya W dan juga VW. Nah, sehingga jadinya gini. Ya kan? Kalau cuma satu aja masih tetap terhubung dia. Pilih yang mana aja di dalam graf ini, satu aja yang dibuang, dia tetap terhubung. Mau yang ini juga, masih tetap terhubung. Ini salah satunya ya. Salah satunya misalkan dia memilih menggunakan busur ini yang mau di-remove. Apakah bisa yang lain? Oh bisa. Tidak harus UW dan VW saja, tidak harus ini dan ini saja. Kita pun bisa milih yang ini misalnya. Nah, saya mau memilih yang ini, mau di remove, bisa juga. Nih, saya mau milih ini dan ini yang di remove, sama juga. Maka akan terjadi yang seperti ini dan yang ini. Nah, gitu sih. Ya kan? Tapi apakah bisa yang lain? Sepertinya nggak bisa. Kalau kita remove ini dan ini, dia masih terhubung yang satu ini. Gitu. Jadi bisa ada pilihan lain. Jadi ada beberapa pilihan meremove itu tidak unik, tidak tunggal gitu ya. Banyak pilihan. Ada beberapa, bukan banyak. Ada beberapa pilihan. Oke. Ini kenapa lagi? Berikutnya, graf D ini bisa didisconnectedkan dengan meremove dua busur juga. Misalnya busur UW dan WX ya. Jadi misalnya berarti salah satunya saja UW dan WX. Nah, kalau di remove jadi segini. Apakah bisa yang lain? Bisa juga. Misalnya UV dan WX. Jadi karena UV dan WX tinggal UW dan karena ini dengan ini tinggal ini. Nah, bisa juga sama. Gitu ya. Jadi kita bisa simpulkan definisinya. Konektivitas busur alpha G ya, notasinya alpha G itu menunjukkan konektivitas busur. Dari suatu graf terhubung adalah jumlah busur terkecil yang kalau dibuang akan membuat graf G-nya tidak terhubung. Gitu ya. Contoh tadi A dan B tadi semua cuma satu busur aja di remove sudah jadi tidak terhubung. Jadi edge connectivity-nya atau konektivitas busurnya satu. Sedangkan C dan D punya konektivitas busur dua. Nah, sekarang kita lihat ada suatu masalah. Kalau kita mau membuat graf menjadi disconnected atau tidak terhubung dengan membuang busur, kita kadang-kadang punya pilihan nih busur mana yang mau di-delete. Cara alami untuk mempertimbangkan cara membuat graf menjadi tidak terhubung adalah tidak melibatkan meremove busur yang redundant, yang berlebihan. Misalnya seperti ini. Kita bisa meremove ini itu dengan membuang UW, kemudian ini UW, UX, VX, UX dan VX. Nah, ya kan? Maka akan tersisa yang ini dan yang ini. Ya kan? Nah, gitu. Ibu tidak tulis apa namanya notasinya, vertexnya, nama vertexnya ya. Nah, kan jadi seperti ini.
Tapi kita tidak bisa membuatnya menjadi tidak terhubung hanya meremove 2 busur. Kita juga bisa membuat graf G tidak terhubung dengan meremove 4 busur, tambah satu lagi, YZ. Nah, gini, YZ-nya ini kita remove juga, misalnya seperti ini. Nih, YZ-nya kita buang juga. Ya, jadi YZ-nya dibuang juga, misalnya seperti ini. Nah, bisa. Tapi redundant. Kenapa? Karena 3 tadi sudah membuat grafnya menjadi tidak terhubung. Kalau ditambahin lagi, itu redundant dan itu tidak bisa dianggap jadi ada 4 busur. Gitu. Jadi, kenapa kita membahas itu? Karena ada definisi set sedemikian, set dari busur di mana busur tersebut tidak redundant seperti UE, UX, VX atau 2 saja pun bisa. Misalnya apa? WYXZ. Nih WYXZ nih kalau dibuang juga 2 ini cukup sudah langsung terpisah jadi tinggal yang ini dan yang ini, ya kan? Nah, ini kalau 3, ya, ini kalau 3, ini kalau 2. Dan juga bisa satu aja YT ini, jadi dapatnya graf tidak terhubung ada 2 komponen saja, gitu. Yang ini. Ini semua sama, ini semua sama, ini sampai ke sini sama, gitu ya. Anggap aja gambarnya bagus, gitu. Bisa rapi pasti. Nah, dan ini sendirian. Ini kalau 1 busurnya di remove. Ini 3, ini 2, dan ini 1. Ya, jadi set dari busur di mana tidak ada busur yang redundant itu yang disebut cut set. Ya. Jadi set dari busur yang kalau di remove itu akan membuat graf tidak terhubung, tapi ada syarat tidak ada busur yang redundant, set ya. Kita berbicara set. Nah, set itu berarti himpunan ya. Jadi himpunan dari busur-busur yang membuat graf menjadi tidak terhubung di mana tidak ada busur yang redundant atau berlebihan itu dinamakan cut set. Ini contohnya. Ya, jadi set dari busur-busur. Jadi satu set, satu set, satu set lagi. Ya, itu namanya cut set. Oke. Jadi definisi cut set tadi punya 2 sifat. Pertama, kalau di remove semua busur dalam cut set itu, dalam busur tersebut, dalam S ini, set itu, akan membuat graf G-nya tidak terhubung. Kalau di remove semuanya tidak terhubung. Tapi kalau meremove-nya cuma beberapa, yang nomor 2 ini, maka dia tidak membuat graf G terdisconnected atau tidak terhubung. Ya, jadi kalau kita mau meremove, 3 ini harus di-remove untuk membuat graf G tidak terhubung. Tapi kalau cuma 1 saja, UE saja misalnya, nggak bisa, grafnya masih terhubung. Ya, itu sifatnya. Definisi cut set menurut sifatnya. Ya, jadi kalau beberapa saja nggak bisa. Oke. Catatan, 2 cut set dalam graf tidak perlu harus memiliki bilangan busur yang sama. Misalnya tadi kan lain-lain nih. Ini 3, ini 2, dan ini 1. Tapi semuanya cut set. Kemudian, hubungan antara cut set dengan definisi konektivitas busur adalah ukuran cut set yang paling kecil dari graf G. Sehingga kita tahu nih, konektivitas busur dari contoh ini adalah 1, karena yang paling kecil adalah ini. Jadi kamu harus mencari yang paling kecilnya. Gitu. Bisa mencari cut set-nya dulu mana. Kalau memang diminta mencari cut set-nya dulu sih, ya harus didaftarkan. Tapi kalau tidak diminta mencari cut set-nya dulu, ya misalnya disuruh mencari edge connectivity-nya, ya langsung aja cek gitu. Kalau satu busur yang mana, tunjukkan ini cut set-nya dan ini edge connectivity-nya. Graf yang terjadi menjadi disconnect-nya seperti ini. Gitu ya. Oke, berikutnya kalau ada edge connectivity pasti ada
vertex connectivity. Jadi ada konektivitas vertex, ada konektivitas busur. Gitu ya. Sekarang kita berhubungan dengan vertex yang kalau di remove membuat grafnya tidak terhubung. Misalnya seperti ini, kalau V ini dibuang, kalau vertex dibuang, maka busur-busur yang insiden dengan vertex tersebut harus di-remove juga. Ingat kembali definisi dari graf, bahwa yang cuma boleh ada itu, yang harus ada itu vertex, bukan busur. Maka vertex tidak boleh himpunan kosong. Jadi nggak akan ada dalam graf itu punya busur, nggak ada vertex. Nah gitu. Tapi vertex bisa tidak punya busur. Vertex apa yang tidak punya busur? Graf apa yang punya vertex saja tidak punya busur? Ayo. Graf apa yang cuma punya vertex tapi tidak punya busur? Ada namanya. Vertex apa? Graf khusus itu. Ayo. Siapa yang mau mencoba menjawab? Ayo. Siapa? Masa enggak ingat di bab 1, bab 2 itu banyak sudah dibahas. Jangan sampai lupa konsep-konsep dasar. Ayo. Ada yang bisa menolong menjawab? Vertex graf apa yang cuma punya vertex? Nih misalnya nih grafnya nih. Nih, kalau 4 vertexnya, kalau 1 ya gini aja. Graf ini, nih graf ini. Apa nama grafnya? Graf 0 ya. Atau 0 graf, atau graf 0. Oke, sekarang kita lihat lagi contoh yang tadi. A dan B ini bisa bisa dibuat terhubung hanya meremove satu vertex tunggal juga. Bisa V, bisa W. Ya, bisa V, bisa W gitu. Ya, jadi kalau ini di remove, maka U-nya tinggal sendirian dan X-nya juga tinggal sendirian. Ini ada contoh. Nah ini. Ya, kalau di remove W. Kalau di remove V berarti tinggal ini dan ini. Ini X, ini W. Nah, misalnya seperti itu. Yang B juga di remove, bisa V, bisa W. Kalau di remove V jadinya gini, kalau di remove W berarti jadinya gini. Nah, itu ya, satu juga. Kalau C itu harus di remove, remove juga bisa di remove dengan satu vertex saja. W ini di remove, pasti tinggal ini. Cuma satu-satunya inilah. Kalau di remove satu aja U enggak. D tidak bisa di remove dengan single vertex, tapi harus di remove dari dua vertex yang tidak adjacent. Jadi yang bukan tetanggaan. Jadi U nggak bisa di remove oleh W karena dia tetanggaan. U juga nggak bisa di remove dengan V karena dia tetanggaan. Jadi yang di remove yang non adjacent. Jadi misalnya U dengan X atau W dengan V gitu. Jadi kalau misalkan mau di remove yang ini U, dia mau meremove V dan W. Kalau di remove U dengan X gitu, maka tinggal W sendirian dan V gitu. Kalau mau di remove V dan W, maka yang ini tinggal. Ini kalau yang di remove adalah U dan X. Gitu ya. Vertex tunggal yang kalau di remove membuat grafnya menjadi tidak terhubung seperti V dan W dalam graf B atau W dalam graf C itu disebut cut vertex ya. Jadi single vertex. Jadi vertex tunggal ya. Dengan demikian kita bisa definisikan jadi cut vertex tadi adalah single vertex yang kalau di remove itu membuat graf disconnect. Jadi di V atau W di graf B atau W di graf C itu cut vertex, jadi agak sedikit berbeda. Jadi cut vertex itu ada di situ. Nah, jadi di C ini atau di B.
gitu. B dan C yang punya vertex tunggal gitu ya. Yang kalau di remove dia membuat itu jadi cut vertex. Sekarang kita lihat definisinya. Konektivitas atau konektivitas itu apa namanya untuk mudahnya dari konektivitas vertex. Jadi konektivitas vertex itu bisa dihilangkan kata-kata vertexnya dengan konektivitas saja. Kita tahu kalau kata-kata konektivitas berarti vertex. KPG ini adalah dari suatu graf terhubung selain graf lengkap ya. Ini selain graf lengkap. Adalah jumlah vertex terkecil yang kalau dibuang akan membuat graf G disconnected. Jadi kalau dari graf ABC tadi karena cuma satu-satu, maka kita tahu konektivitasnya 1 dan D tadi punya 2. Ya. Definisi tadi itu tidak berlaku kalau G-nya graf lengkap karena kita tidak bisa membuat G menjadi tidak terhubung dengan meremove vertex. Ya, kalau untuk graf lengkap. Jadi untuk graf lengkap definisinya ini. Konektivitas khusus untuk graf lengkap itu adalah untuk N yang lebih dari sama dengan 3 adalah N-1. Jadi kalau graf K3 seperti ini, nge-remove-nya harus N-1, berarti 3-1, 2. Ini dan ini misalnya. Oh sorry, itu busur ya. Vertex ya ini. Oke. Jadi kita harus meremove ini dan ini. Jadi tinggal dia sendirian. Kalau satu aja di remove nggak bisa. Dia masih terhubung. Ya. Minimal 3 ya. Kalau 2 nggak bisa. Ada juga analogi vertex untuk konsep cut set. Ya, kita bisa membuat graf G tidak terhubung dengan meremove U dan X. Jadi kalau U dengan X dibuang, ini tinggal ini sendiri dan sisanya adalah ini dan ini, ya kan? Nih. Tapi kita tidak bisa membuatnya tidak terhubung kalau cuma meremove salah satu dari vertex ini saja. Jadi kita nggak bisa meremove kalau cuma U saja, kalau cuma X saja gitu. Kita juga bisa membuat graf G tidak terhubung dengan meremove 2 vertex Y dan Z, tapi Z-nya redundant. Karena kita cuma perlu hanya vertex Y saja untuk membuat graf G terdisconnect. Jadi kalau Y ini dibuang, satu aja misalnya Y-nya dibuang. Ini dibuang misalnya. Ini aja dibuang, maka kita tinggal punya ini dan ini saja sendirian. Ya kan? Sama dengan edge connectivity tadi, cut set dalam edge connectivity tadi. Di sini definisinya set dari vertex dalam graf G yang kalau di remove membuat graf tersebut tidak terhubung, di mana tidak ada vertex yang redundant, misalnya UX saja atau Y saja, itu disebut vertex cut set. Ya. Jadi sama nih definisinya juga. Kalau meremove semua pasti membuat graf G tidak terhubung. Tapi kalau meremove beberapa, tidak semuanya, tidak membuat menjadi tidak terhubung. Sama juga remark-nya 2 vertex cut set dari graf tidak perlu memiliki jumlah bilangan yang sama. Misalnya ini tadi 2 dan ini 1. Tapi kedua-duanya adalah cut set vertex. Kemudian hubungannya dengan konektivitas. Jadi kappa G itu adalah ukuran dari vertex cut set terkecil dari G. Jadi di contoh tadi adalah kappa G-nya 1. Oke, berikutnya. Ini ada teorema bahwa antara edge connectivity itu nilainya ini adalah vertex connectivity dan ini adalah derajat vertex terkecil dalam graf tersebut. Itu
seperti ini. Jadi edge connectivity itu kurang dari derajat terkecil dalam vertex dalam graf tersebut, derajat vertex terkecil dalam graf tersebut, dan lebih dari vertex connectivity. Pembuktiannya sebenarnya ada di sini nih. Mau cepat baca aja sendiri ya. Kan di buku juga ada. Nih. Jadi ini catatan kita mungkin untuk pertidaksamaan di teorema tadi itu dijadikan strict inequality. Jadi tidak ada tanda sama dengannya. Jadi seperti ini saja. Ya, jadi kalau kata ada strict itu dalam inequality ada strict berarti di remove tanda sama dengannya. Jadi bentuknya seperti ini, boleh berlaku seperti itu. Misalnya di contoh graf di bawah ini KG-nya 1, alfa G-nya 2 dan delta G-nya 3. Ya ini 1, ini kelihatan dari sini itu berarti kappa G-nya 1. Ya kan? Kalau vertexnya kalau mau di remove 1 nggak bisa, itu harus di remove 2 misalnya. Yang mana mau di remove ini paling mudah ini. Terlihat gitu langsung. Ini dengan nggak bisa juga ya, masih terhubung, sorry. Bukan itu, bisa pilih yang lain misalnya yang di ujung aja yang mudah. Ini dan ini enggak. Nah, ini dengan ini. Nah, kalau itu di remove kan tinggal komponen yang ini dan yang komponen ini. Nah, gitu kan? Ini juga. Nah, gitu. Yang ini kita buang biar kelihatan. Nah, gitu kan? Jadi seperti itu. Itu lambda G-nya 2. Sekarang derajat minimumnya ya dicari aja derajat paling kecil kan 3 kan. Ada 3, ada 4, 3 yang paling kecil. Nah, jadi bisa berlaku seperti itu. Oke, berikutnya. Sekarang teorema Menger untuk graf. Ya, ini definisinya. Lintasan antara S dan T. Jadi kita punya S dan T. S dan T itu vertex-vertex dalam G. Biasanya S itu adalah source awal ya, dan T itu adalah terminalnya, ujungnya. Pangkal dan ujungnya. Gitu ya. Jadi lintasan antara S dan T kita nyebutnya ST path. Ya, gitu. 2 atau lebih ST path itu akan dikatakan edge disjoint. Jika tidak ada busur yang sama dalam lintasan tersebut. Dalam path tersebut tidak ada yang sama busurnya. Dan akan vertex disjoint kalau yang tidak sama itu vertexnya. Dalam lintasan lebih dari 2 ya. Karena kalau mengatakan dia edge disjoint harus 2 atau lebih. Ya nggak bisa dong membandingkan dengan diri sendiri gitu. Nah, misal contoh di sini. Ini SACT dengan SBDT ini adalah edge disjoint. Kecuali ujungnya ya, ujung nggak apa-apa sama. Jadi S dan T itu sama harus memang. Yang tidak boleh sama yang di dalamnya. Dan SBDT juga vertex disjoint. Jadi ini vertex disjoint dan juga edge disjoint karena vertexnya semua berbeda dan busurnya juga semua berbeda. Tapi SACT dengan SBCT nih, SBCT dia tidak edge disjoint karena CT-nya dilalui 2 kali. Gitu ya. Dan juga tidak vertex disjoint karena C-nya juga dilalui 2 kali. Gitu. Tapi SACT dan SBCDT. Coba kita lihat SBCDT. Ya. SBCDT. Nah, kalau kita lihat busurnya semua berbeda. Berarti dia edge disjoint, tapi vertexnya ada yang sama C. Jadi tidak vertex disjoint. Ya. Oke. Sekarang kita lihat definisi ini. Kalau G adalah graf terhubung dan punya S dan T vertex dalam G, busur tertentu memisahkan S dari T
jika meremove busur tersebut akan mendestroy atau menghancurkan atau merusak atau membuang semua lintasan antara S dan T. Itu dikatakan separate S from T. Dan ada juga vertex tertentu yang memisahkan S dari T. Jika meremove vertex tersebut akan merusak semua lintasan antara S dan T. Contoh sini. AC, BC, jadi AC, BC, dan BD itu memisahkan S dari T, ya kan? Jadi kalau di remove 3 ini, maka tinggal S sendirian dan tinggal T sendirian. Ya, juga busur SA, ya. Jadi ada juga nih. Kita bisa cari macam-macam gitu ya. Ada juga busurnya SA, gitu ya, AC, BC, gitu, BD, dan DT. Kalau dibuang kan rusak semua gitu. Semuanya hilang gitu. Jadi memisahkan S dari T. Kemudian untuk vertex B dan C, ya, B dan C memisahkan S dari T. Jadi dia memisahkan S dari T, ya, dikatakan separate S from T, itu memisahkan S dari T. Kalau ini kan S dan T-nya terhubung. Nah, gitu. Jadi kita mau berbicara separate S from T itu seperti itu. Jadi vertex B dan C ini akan memisahkan S dari T. Jadi B dengan C ini kalau di remove kan tinggal ini sendiri. Kalau C ini dia tinggal ini sendiri. Ya kan? Kalau karena kita buang B dengan C, dia seperti itu. Jadi terpisah antara si S dengan si T. Gitu ya. Dan vertex lainnya juga yaitu A, B, D misalnya. A, B, dan D. Itu kalau kita remove dia tinggal sendirian. Tinggal S sendirian. Kalau kita remove nih. ABD berarti tinggal S sendirian, ABD berarti tinggal C dan T sendirian, kan terpisah juga. Oke, sekarang kita kenapa kita perlu tahu itu? Jadi H disjoin, kemudian separate S from T. Nah, kita hubungannya dengan H disjoin ST path. Ya. Oke, kalau tadi kan separate dan cuma H disjoin saja definisi. Sekarang digabung H disjoin ST path. Gitu. Nah, di sini contoh dalam graf ini vertex busur tunggal WX saja nih yang mau memisahkan S dari T. Ya. Jadi terbukti bahwa tidak akan ada lebih dari 2 H disjoin ST path. Itu ya. Karena setiap ST path itu harus memuat vertex WX. Jadi cuma paling banyak 1 cuma. Ya. Jadi tidak akan ada 2 H disjoin ST path karena cuma ada 1 busur WX saja. Maka cuma paling banyak 1 H disjoin ST path. Karena apa? Karena kalau mau buat ST path lainnya nggak akan bisa yang H disjoin. Cuma 1 inilah rutenya ke sini. Kalau mau milih yang ini tetap ke sini juga. Nah, double ya kan. Jadi bukan H disjoin. Ya, gitu. Jadi cuma 1. Paling banyak 1. Yang kedua, dalam graf ini 2 busur VX dan WY, VX dan WY yang memisahkan S dari T. Jadi kita carinya yang memisahkan. Jadi kalau kita tahu cuma ada 1 busur yang memisahkan, maka kita bisa simpulkan bahwa pasti ada cuma 1 itulah H disjoin ST path. Itu ya hubungannya ya. Jadi kalau kita bisa menemukan ada cuma 1 busur, maka kita bisa menyimpulkan juga akan ada 1 saja H disjoin ST path-nya. Ya, jadi kalau sudah ketahuan, cuma 1 busur ini aja yang memisahkan S dari T, berarti 1 inilah juga H disjoin ST path-nya. Yang bisa kita cari yang mana aja. Bisa SUWXYT, ya, jadi bisa
SUWXYT atau bisa SVWXZT. Nah, gitu cuma satu. Kalau yang ini harus dua. Berarti cuma ada dua. 2H disjoint ST part at most ya, paling banyak. Misalnya satunya dari sini atau satunya dari sini. Dua itu aja. Yang lain pun kalau mau dilewati pasti melewati lintasan yang memisahkan tadi. Jadi kita tahu yang memisahkan S dari T, busur yang memisahkan S dari T itu ada dua, yaitu busur VX dan WY. Nah, berarti kita tahu akan ada dua H disjoint ST path dalam graf ini, paling banyak. Gitu ya. Jadi pasti yang lain lewat ke sini juga gitu loh. Nah, kalau dia mau berbeda dan satunya dari sini ke sini ke sini. Nah, misalnya gitu. Ya. Jadi kita tidak perlu mencari ST path-nya satu persatu. Asalkan kita bisa, itu salah satu cara ya. Salah satu cara, nanti ada soal rasanya. Bikin dua cara bagaimana mencarinya melalui H separate apa namanya? Busur yang separate S dari T dengan yang cara mencari dengan H disjoint. Kalau cari H disjoint berarti kamu harus cari H disjoint langsung. Tapi kalau kita mencari dulu busur mana yang memisahkan S dari T, nah kita cari itu dulu, baru kita bisa simpulkan. Ya. Jadi dari sini karena kita sudah bisa tahu ada dua busur yang memisahkan S dari T, maka kita bisa membentuk H disjoint ST path-nya yang maksimum ada dua juga. Gitu. Nah, kalau yang ini ada 3 CE, DE, DF. Jadi CE, kemudian DE dan DF. Maka karena ada 3 busur yang memisahkan S dari T, maka akan ada paling banyak 3 H disjoint ST path. Karena salah satu lintasan tersebut haruslah melewati salah satu dari 3 busur tersebut. Ya. Ini secara umum ya, misalnya kita lihat set dari busur yang memisahkan S dari T dalam sebarang graf terhubung. Karena meremove busur ini akan membuang semua lintasan antara S dan T, setiap ST path itu memuat paling sedikit satu dari mereka. Ya, jadi terbukti bahwa jumlah maksimum dari H disjoint ST path itu tidak bisa melebihi jumlah busur dalam set ini. Ya. Karena ini berlaku untuk sebarang set dari busur yang memisahkan S dari T, maka kita tahu bahwa jumlah maksimum dari H disjoint ST path itu harus kurang dari sama dengan jumlah busur dalam sebarang set busur yang memisahkan S dan T. Jadi kurang dari atau sama dengan at most, makanya tadi paling banyak. Tapi ini berlaku untuk sebarang set dari busur yang memisahkan S dari T. Jadi haruslah berlaku benar juga untuk set dengan jumlah busur yang mungkin terkecilnya. Jadi jumlah maksimum H disjoint ST path itu harus kurang dari sama dengan jumlah minimum busur yang memisahkan S dari T. Jadi harus kurang dari juga. Gitu. Dua bilangan dalam pertidaksamaan di atas itu sebenarnya sama gitu ya, maksimum number H disjoint dengan minimum jumlah busur yang memisahkan S dari T. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau minimum bilangan busur, kalau tadi contohnya ada minimum bilangannya 1, berarti maksimum ada 2, berarti maksimumnya juga 2 gitu ya. Jadi ini yang disebut dengan bentuk busur dari teorema Menger untuk graf. Jadi teorema Menger dalam bentuk H ini ada G graf terhubung, ada S dan T, maka jumlah maksimum
H disjoint ST path itu pasti sama dengan jumlah minimum busur yang memisahkan S dari T. Ya, jumlah minimumnya berapa dari S dan T, maka kita bisa tahu pasti maksimumnya jumlah H disjoint, gitu ya. Definisi teoremanya. Terbukti bahwa jika kita bisa mencari H disjoint ST path sebanyak K, dan juga kita bisa mencari busur yang memisahkan S dari T sebanyak K, maka K itu adalah maksimum number of H disjoint ST path dan juga merupakan jumlah minimum dari busur yang memisahkan S dari T. Itu artinya. Jadi kalau kamu bisa mendapatkan K busur, kalau kamu bisa mencari K busur yang memisahkan dari S dan T, maka kamu juga pasti bisa menemukan sebanyak K H disjoint ST path-nya yang maksimum. K itu maksimumnya. Oke, jadi kalau sudah dapat K, baik kamu mencarinya dari H disjoint ST path atau melalui H yang memisahkan S dari T, maka kamu tahu nilai K itu adalah maksimum number H disjoint dan juga minimum number H separating. Ya. K busur yang memisahkan S dari T haruslah membentuk cut set, tentu saja. Terus punya cut set, artinya tidak ada yang redundant. Jadi terbukti saat kita mencari apa namanya KH separating S dari T, kita hanya mempertimbangkan cut set. Yang kalau di remove membuat graf G menjadi dua komponen, hanya satu di S dan hanya satu di T. Gitu ya. Kita bisa gunakan teorema Menger juga untuk memperoleh hasil mengenai konektivitas busur. Ya, nih graf G yang terhubung punya konektivitas busur L. Jika dan hanya jika ada L atau lebih H disjoint path antara setiap pasangan vertex dalam G dan ada tepat L H disjoint ST path antara paling tidak satu pasang vertex di G. Jadi tepat L kalau untuk H disjoint ya dari satu setidaknya satu pasang vertex dan ada L atau lebih antara setiap. Jadi kalau di setiap itu bisa L atau lebih, tapi kalau untuk satu pasang itu tepat L. Nah, ini kamu cari ini kan tadi 1, 2, 3 ini contoh ini kan adalah H connectivity-nya 1, 2, 3. Jadi cari ini. Beberapa analog, kalau tadi dalam bentuk H-form, sekarang untuk di graf dalam bentuk arc-form. Ya, boleh juga, bisa juga. Sama sih tapi definisinya, lintasan dari S ke T itu namanya ST path. 2 atau lebih ST path itu arc disjoint juga kalau tidak punya busur yang sama, dan vertex disjoint kalau tidak punya vertex yang sama. Sama tadi, kalau gambar yang sama tapi kita punya busur berarahnya, ini dan ini adalah arc disjoint dan juga vertex disjoint. SBCT ini adalah tidak keduanya karena C-nya sama untuk vertex dan busurnya sama untuk CT. Tapi SACT, SBCDT tadi contoh yang tadi itu arc disjoint bukan vertex disjoint. Jadi tinggal diganti kalau untuk di graf bukan H tapi arc. Vertexnya tetap dibuatnya sama gitu ya karena vertex nggak masalah walaupun dibuatnya node gitu ya. Dia tetap buat vertex biar tidak banyak definisinya. Oke. Kemudian misalkan sama juga nih beberapa busur memisahkan S dari T, kalau meremove busur tersebut menghilangkan semua lintasan dari S ke T, sama ini juga separate S dan T. Ini tadi contohnya ya kan, sama juga. Jadi dengan terminologi ini kita bisa menyatakan bentuk teorema Menger untuk di graf. Jadi misalkan D adalah di graf terhubung, S dan T adalah vertex dari D, maka jumlah maksimum dari arc disjoint ST path sama dengan jumlah minimum dari busur yang memisahkan S dari T. Itu ya, dengan kalau kita bisa menemukan sebanyak K, berarti K itu adalah maksimum bilangan.
bilangan maksimum dari ARC disjoin ST path dan juga merupakan jumlah minimum dari ARC yang separating S dari T. Gitu ya. Kemudian Menger tadi, kalau tadi ada untuk graf itu H form dan di graf dalam ARC form, ada juga untuk vertex form. Ya. Jadi kita lihat tadi untuk H form dari Menger theorem itu berhubungan dengan jumlah H disjoint ST path dan smallest number, jumlah terkecil dari H yang separating S from T. Sekarang kita juga bisa hubungkan dan bagaimana hasil ini bisa berhubungan dengan H connectivity. Sekarang kita lihat analoginya untuk vertex disjoint ST path. Ada diskusi ini. Dalam graf ini vertex W ya yang memisahkan S dari T. Jadi kita tahu tidak akan ada dua vertex disjoint ST path. Karena semua ST path yang akan dibuat itu haruslah melalui W. Jadi cuma paling banyak satu vertex disjoint ST path. Karena cuma ada satu vertex yang memisahkan S dari T. Gitu ya. Dalam graf ini D dan E yang memisahkan S dari T, maka kita tahu paling banyak cuma ada dua ya, vertex disjoint ST path ya. Jadi secara umum sama gitu ya. Terbukti bahwa jumlah maksimum dari vertex disjoint ST path itu tidak bisa melebihi jumlah vertex dalam set ini. Sebagaimana karena bentuk busur dari teorema Menger, jumlah ini sama jadinya. Inilah yang merupakan bentuk vertex dari Menger theorem yang dinyatakan seperti ini secara formal. Kalau ada graf G terhubung, jadi untuk vertex form, dan S dan T adalah dua vertex yang non-adjacent, yang tidak bertetangga dari G. Jadi nggak bisa S dan T-nya seperti ini, nggak bisa. Jadi harus yang berbeda. Jadi misalnya S di sini, T-nya di sini, gitu. Dia punya ini sendiri misalnya. Ya, jumlah maksimum dari vertex disjoint ST path pasti sama dengan jumlah minimum dari vertex yang memisahkan S dari T. Jadi tadi K. Ya, sama ini analoginya. Ada korolerinya. Graf terhubung G, selain graf lengkap, itu memiliki vertex konektivitas vertex K. Jika dan hanya jika setiap pasangan vertex yang tidak adjacent dalam G itu dihubungkan oleh K atau lebih vertex disjoint path. Dan setidaknya satu pasangan vertex yang tidak adjacent dihubungkan oleh tepat K vertex disjoint. Jadi kalau untuk setiap pasangan vertex yang tidak adjacent itu ada K atau lebih, tapi kalau pasangan yang at least satu pasangan yang tidak bertetangga tadi itu tepat K vertex disjoint. Nah, tadi kalau ada dalam bentuk vertex form untuk graf, pasti ada juga vertex form untuk digraf. Sama ini juga maksimum number dari vertex disjoint ST path itu harus sama dengan jumlah minimum dari vertices yang memisahkan S dari T. Ya. Terakhir adalah masalah studi kasus mengenai jaringan telekomunikasi reliable. Jadi kita lihat di sini ada graf untuk menunjukkan jaringan telepon, gitu ya. Karena jaringan telepon itu biasanya sangat besar, gitu ya. Ini dibuat sedikit saja, simple. Vertex di sini menunjukkan telepon exchange ya. Dan subscriber, bisa subscriber, jadi yang subscribe orang-orangnya gitu. Dan busur itu menunjukkan link. Jadi penting bahwa jaringan itu harus reliable, jadi bisa dipercaya. Salah satu aspek kepercayaan adalah call, telepon itu antar subscriber itu harus mungkin
Bahkan jika beberapa exchange, beberapa link itu gagal. Misalnya di graf ini. Ya. Jika link AB fail, jadi kalau AB ini fail, kan ada jaringan lain. Jadi komunikasi antara A dan B itu masih bisa mungkin gitu. Jadi AB ini masih bisa mungkin, yaitu melalui CD dulu gitu. Ya, masih mungkin gitu. Tapi jika EA yang fail, jadi kalau EA yang fail ini nggak bisa, E ini nggak bisa terhubung ke siapa-siapa gitu kan. Artinya konsep edge connectivity gitu. Maka E tidak bisa berkomunikasi dengan siapa saja gitu. Jadi jumlah minimum dari link yang kegagalannya menghindari sistem berfungsi secara lengkap itu sama dengan edge connectivity. Dan Vertex Connectivity memberitahukan kita berapa banyak exchange yang harus fail sebelum ada kerusakan dalam komunikasi antara exchange yang tersisa. Jadi kita perlu tahu alternatif, lintasan alternatifnya, kita berikan lintasan alternatif antara exchange sehingga komunikasinya masih mungkin berjalan. Selanjutnya, link atau exchange tertentu dalam lintasan antara dua exchange itu bisa membentuk bagian dari lintasan antara pasangan exchange lainnya. Link atau exchange tadi bisa digunakan, bisa sudah digunakan untuk mengkapasitasi call lain bila call baru itu dicoba. Jadi menghindari call baru tersebut dilaksanakan. Dalam kasus yang demikian kita katakan call-nya di-blok. Jadi untuk di blok call baru, walau jadi call itu kalau dicoba nggak bisa call itu dilaksanakan. Gitu. Untuk sebarang exchange tertentu, jumlah maksimum lintasan alternatif tidak ada dua di antara lintasan tersebut yang melintasi exchange intermediate yang sama. Dalam terminologinya itu adalah maksimum number of vertex disjoint path, ya kan? Dengan corollary dari bentuk vertex dari teorema Menger, jumlah terkecil dari lintasan tersebut antara dua exchange itu disebut vertex connectivity. Ya, jadi hubungannya dengan tidak boleh ada lintasan tapi tidak boleh ada lintasan yang sama gitu. Itu berarti berhubung dengan maksimum number of vertex disjoint. Nah, kalau jumlah lintasan terkecilnya berarti vertex connectivity. Serupa, jumlah maksimum jumlah maksimum dari alternatif path di mana tidak ada yang menggunakan link yang sama antara exchange itu namanya maksimum number of edge disjoint path antara corresponding vertex di graph. Dengan corollary dari bentuk H tadi, kita juga tahu bahwa jumlah terkecil dari lintasan tersebut berarti adalah edge connectivity. Jika reliabilitas itu hanya satu-satunya pertimbangan, sistem komunikasi bisa memiliki lintasan alternatif sebanyak mungkin antara exchange. Akan bisa memiliki konektivitas vertex yang mungkinnya terbesar dan konektivitas busurnya juga terbesar. Untuk mencapainya, setiap exchange harus perlu dihubungkan ke setiap exchange lainnya. Dan graf yang terbentuk jadi graf lengkap, tapi tidak praktis. Gitu ya. Desainer itu mencoba mencapai nilai yang terbesarnya dari vertex connectivity dan edge connectivity untuk graf G dengan sejumlah vertex dan busur yang diketahui. Jadi tadi rumusnya kita tahu kan ini, gitu ya. Dengan menurut teorema handshaking itu jumlah dari semua vertex itu selalunya punya derajatnya 2M. Jadi kita tahu bahwa rata-rata dari derajat vertex ya 2M dibagi jumlah vertexnya nih. Jadi
derajat minimum dari vertex itu pasti tidak akan lebih besar dari 2M per N, makanya ditambahkan ini. Gitu ya. Graf G di mana pertidaksamaannya menjadi sama dengan, yaitu kappa G gitu sama dengan lambda G sama dengan minimum derajat vertex tersebut sama dengan 2M per N, nih, itu dinamakan optimal connectivity atau konektivitas yang optimal. Ya, nih. Misal graf di sini adalah graf reguler. Apa graf reguler? Yang punya derajatnya sama ya. Derajat setiap vertexnya sama, yaitu 3 di situ. Ya. Kemudian kalau semua graf dengan konektivitas optimal adalah graf reguler. Karena apa? Karena derajat vertex terkecil itu sama dengan rata-rata dari derajat vertex. Tapi tidak bisa berlaku kebalikannya. Tapi tidak setiap graf reguler punya konektivitas optimal. Gitu ya. Jadi tidak semua. Tidak semua graf reguler, contohnya di bawah ini graf reguler. Tapi kalau grafnya punya konektivitas optimal, pasti grafnya graf reguler. Tapi kalau graf reguler belum tentu punya konektivitas optimal. Contoh di sini adalah graf reguler punya derajat 3, tapi kappa G-nya adalah 2 saja. Misalnya apa? Misalnya kalau kita meremove kappa G berarti vertex ya. Kalau kita remove ini dengan ini, itu kan masih tidak terhubung. Dan lambdanya juga ini dengan ini kalau kita remove. Ya kan, jadi tidak terhubung. Sama dia. Tapi tidak punya konektivitas optimal. Gitu. Karena derajatnya 3, bukan 2. Gitu. Ya. Jadi kita sudah lihat nilai dari kappa G dan lambda G itu memberikan kita informasi mengenai reliabilitas dari sistem telekomunikasi. Akan tetapi nilai itu tidak memberitahukan kita keseluruhan ceritanya. Dua graf dengan jumlah vertex yang sama, jumlah busur yang sama, nilai kappa G dan lambda G yang sama, tapi bisa menunjukkan tidak bisa menunjukkan sistem reliable yang sama. Jadi walaupun semuanya sama, belum tentu sama gitu. Kayak gini nih, di kiri dan di kanan. Sama-sama punya 10 vertex, 12 busur, kappa G sama dengan lambda G sama dengan 2. Tuh lihat contohnya. Di graf pertama, semua lintasan dari vertex S ke T itu bisa dihilangkan dengan meremove busur dari salah satu dari 4 cut set dengan 2 busur separating S dari T. Nih, 2 busur ya. Nah, akan tetapi graf kedua hanya punya hanya punya 2 cut set dengan 2 busur yang memisahkan S dari T, ya, yaitu SU SV dengan WTXT. Jadi jika semua busur yang termuat dalam cut set ini akan mempunyai likelihood kemungkinan di blok atau rusak yang sama, maka kita harapkan graf kedua itu memiliki sistem yang lebih reliable daripada pertama. Karena cuma 2 ini kan. Kalau ini ada 4, jadi lebih tidak dipercaya gitu. Itu menunjukkannya. Jadi untuk mendapatkan informasi yang lebih mengenai reliabilitas dari jaringan yang ditunjukkan oleh graf, kita perlu tahu bukan hanya vertex connectivity dan edge connectivity-nya saja, tapi juga semua cut set-nya. Gitu. Meskipun bisa disederhanakan, ide di sini itu terbukti menjadi hal yang penting dalam mendesain dan menganalisis sistem telekomunikasi. Oke, latihan-latihannya dipelajari sendiri. Materi kuis mulai dari pertemuan ke-9 sampai hari ini ke-11. Oke, jangan lupa diupdate selalu. E-learningnya paling tidak 1 jam sebelumnya dicek. Daftar hadir Ibu buat sejam sebelumnya. Jadi dari jam 8 sudah Ibu buka daftar hadirnya. Jam 9 soalnya. Urutan pengerjaan soal nanti dilihat di soal. Akan Ibu attach, lampirkan urutan dalam DPNA-nya, sehingga
Anda mengerjakan sesuai dengan urutan di DPNA. Dapat soal nomor urutan di DPNA nomor 9, berarti mengerjakan soal nomor 9. Kalau ada 2 soal, ya dua-duanya yang nomor 9. Itu ya, jadi kerjakan soal sesuai urutan di DPNA-nya. Oke, itu saja materi dari Ibu. Sebelum tutup, Ibu panggil dulu. Santi? Sekarang tanggal 26 ya. Santi ada? Hadir, Bu. Bea? Hadir, Bu. Rizka? Hadir, Bu. Daita? Ulta? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Bu. Ngelek tadi, Bu. Iya. Hadir, Bu. Anggraini? Hadir, Bu. Febrianti? Hadir, Bu. Krisda? Hadir, Bu. Vira? Hadir, Bu. Tasha? Safira? Hadir, Bu. Andini? Hadir, Bu. Nada? Hadir, Bu. Natalia? Hadir, Bu. Miranda? Hadir, Bu. Zahra? Rahma? Hadir, Bu. Gaya? Hadir, Bu. Fauzi? Hadir, Bu. Ririn? Riren, sorry. Hadir. Hadir, Bu. Leni? Hadir, Bu. Shalia? Hadir, Bu. Mega Puspita? Hadir, Bu. Terli? Hadir, Bu. Tria? Ardianto? Ada, Bu. Alfia? Hadir, Bu. Neta? Yuda? Hadir, Bu. Ayu? Hadir, Bu. Intan? Yahya? Hadir, Bu. Aprilia? Hadir, Bu. Rosita? Hadir, Bu. Herli? Hadir, Bu. Jeremy? Kariena? Hadir, Bu. Joy? Sahril? Hadir, Bu. Ibnul? Hadir, Bu. Helena? Hadir, Bu. Akmal? Hadir, Bu. Clarita? Hadir, Bu. Dearni? Hadir, Bu. Mutiara? Hadir, Bu. Fitriana? Hadir, Bu. Putvina? Hadir, Bu. Raihanul? Hadir, Bu. Nur Fahriansyah? Antonia? Hadir, Bu. Mutasha? Hadir, Bu. Oke, selamat mengerjakan. Nanti soalnya besok Bu, maaf, Bu. pastikan sesuai dengan Intan tadi belum dipanggil ya, Bu? Iya, sudah dipanggil. Kenapa? Kemana kamu? Tidur? Ini tadi, Bu, ada yang telepon tadi, jadi agak Oke, terputus. sudah Ibu tutup kuliah kita pada hari ini. Mohon maaf terburu-buru gitu ya, karena Ibu ada kegiatan lain. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.